mulai dengan tepuk semangat. Oke? 1, 2, 3. Semangat. Yes, yes. Ulang lagi belum? Satu lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Selamat pagi menjelang siang karena pada hari ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Jadi sudah menjelang siang. Hari ini Bunda akan menyampaikan tentang budaya positif, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, apa itu kesepakatan kelas dan apa itu keyakinan kelas? Ya, kesepakatan kelas merupakan aturan yang dibuat guna membantu murid dan guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Jadi tidak ada lagi peraturannya dari Bunda aja, tidak. Jadi di sini peraturannya antara kita bersama, antara Bunda dengan anak-anak Bunda semua. Dengan adanya kesepakatan tersebut, potensi untuk hadir di lingkungan pembelajaran serta adanya budaya disiplin sekolah semakin besar. Jadi yang diharapkan dari kesepakatan kelas ini yaitu kesepakatan kita bersama dan disiplin yang kita harapkan akan semakin besar. Jadi kita ini akan semakin disiplin. Contoh tadi anak-anak Bunda sudah berpakaian rapi. Bunda lihat sebelum masuk kelas sudah memakai sepatu. Tidak ada lagi yang tidak memakai sepatu. Semua memakai sepatu. Nah, selanjutnya bagaimana contoh kesepakatan kelas? Contoh kesepakatan kelas yang pertama misalnya berpakaian rapi saat belajar dan memakai sepatu. Itu salah satu contoh. Kalian bisa membuatnya. Apa yang kalian mau di kelas ini agar kelas kita merasa nyaman, agar kelas kita merasa aman. Yang kedua, menunjuk tangan jika ingin bertanya dan aktif dalam belajar. Nah, ini contoh dari Bunda. Kalian nanti akan Bunda minta untuk membuat kesepakatan kelas ini sesuai dengan apa yang kalian mau. Ya. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu jelas. Jadi kalau kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, yang susah siapa? Kita sendiri. Jadi kalau Bunda susah, enggak, karena Bunda hanya memberi nilai. Yang susah adalah kalian. Kenapa susah? Karena tugasnya menjadi bertumpuk jadinya, ya kan? Sudah itu masuk dan keluar kelas tepat waktu. Seperti tadi, bel sudah menandakan 5 menit lagi jam pelajaran akan berakhir. Maka kita sudah harus bersiap-siap. Jadi kita siap-siap kalau pakai sepatu dulu, jangan lari-larian lagi. Karena kita ini sudah besar. Kalau berat badan kita kotor, kita merasa bau, kita nyaman di dalam kelas, tidak. Oke? Jadi kita akan masuk dan keluar kelas tepat waktu. Nah, bagaimana langkah dalam membuat kesepakatan kelas? Nah, Bunda tadi sudah menjelaskan apa itu kesepakatan kelas. Tahu kira-kira apa? Bisa mengulangnya? Dimas, kira-kira apa tadi kesepakatan kelas itu Dimas? Yang Dimas ingat aja. Apa yang Dimas ingat itu? Dan siswa. Oh, siswa. Peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa. Boleh? Tapi ada lagi yang lebihnya. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalian kira-kira apa? Kira-kira apa? Apa itu kesepakatan kelas? Namanya kita udah sepakat, ya kan? Kalau kita kawan-kawan, kita janji ya, kita sepakat ya, kita kompak-kompakan ya, itu kesepakatan kan? Nah, waktu kita bersama kita kompak ya, nanti pakai baju warna merah ya, kalau kita pergi jalan-jalan itu juga suatu kesepakatan. Yang dibilang Dimas benar, sesuatu yang dibuat bersama. Jadi dia bukan peraturan, tetapi sesuatu yang membuat kita nyaman. Apa sih yang mau kita buat sehingga kita nyaman di dalam kelas? Nah, yang kedua, siswa memiliki kesepakatan yang dibuat. Kesepakatan yang dibuat harusnya dapat diwakili untuk kepentingan bersama. Artinya untuk kita semua, bukan untuk pribadi saja, tapi untuk kepentingan semua. Yang selanjutnya, menuliskan kesepakatan kelas yang ada dalam pikiran kepada secari kertas. Nanti akan kamu udah kasih kertasnya, kalian tuliskan.
yang telah dibuat dan menerapkannya menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi setelah kita membuat kesepakatan kelas ini, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah sekarang kira-kira mari kita membuat kesepakatan kelas. Nanti akan kita buat bersama. Terlebih dahulu Bunda akan jelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik, prinsip-prinsip yang menyeluruh disepakati secara bersama, lepas dari latar belakang suku kita apa, agama kita apa, bangsa kita apa. Bangsa kita jelas kita bangsa Indonesia, tapi kita terdiri dari bermacam suku. Ada suku Melayu, ada suku Batak, ada Karo, ada apa lagi? Minang, ada Jawa, Sunda, Bugis, banyak. Tetapi kita bersatu, tidak ada perbedaan. Bersatunya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau semua tidak bersatu, misalnya Dimas orang Jawa dia pakai bahasa Jawa, sudah itu si Fadli dia orang Karo dia pakai bahasa Karo, datang Pinza orang Melayu pakai bahasa Melayu, datang si siapa yang orang Minang Fikri. Karin boleh lah, atau Bunda pakai bahasa Minang, dia susah ngomongnya ya kan, akhirnya berkelahi. Makanya kita membuat kesepakatan tanpa memikirkan itu, kita satu bangsa Indonesia. Ya. Nah jadi ciri-ciri keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak atau lebih gambarannya tidak nyata. Ya, dirinci keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga akan mudah diingat. Jadi kita tidak perlu buat banyak-banyak keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi berdasarkan pendapat kita tadi. Jadi setelah kesepakatan kelas kita buat, kita apa yang kita yakini. Misalnya kita sepakat untuk masuk tepat waktu, ya kan? Maka keyakinan kelas yang akan kita buat yaitu saya meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai waktu. Ya, saya meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai waktu. Kalau misalnya kesepakatan kelasnya mengumpulkan tugas tepat waktu, apalagi masuk kelas tepat waktu. Keyakinannya apa? Saya meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai waktu. Oke. Nah, sekarang dapatkah kamu membuat keyakinan kelas dalam bentuk poster? Kira-kira ada nggak yang bisa menggambar dalam bentuk poster? Apa keyakinan kelas kita? Itu nanti akan kita buat berkelompok. Nanti kita akan coba bisa nggak kamu membuatnya. Kalau sekarang mungkin bisa dibuat dalam bentuk coret-coretan di kertas. Ya. Nah sekarang mari kita membuat keyakinan kelas. Nah itulah budaya positif. Itu termasuk budaya positif. Kenapa? Budaya positif ini adalah hal-hal yang baik. Nah nanti kita akan buat keyakinan kelas. Kalian akan membuat apa keyakinan kelasnya akan ditulis pada kertas ini. Anda akan bagikan kertasnya. Nah silakan tulis apa yang ingin kamu buat. Apa ya?
masing-masing kamu menuliskan keyakinan kelasnya. Ayo ditulis, apa keyakinan kelas yang akan kamu tulis, lalu nanti ditempelkan di papan tulis. Bisa? Ya, satu aja keyakinan kelas apa yang ingin kamu buat. Bikin apa? Boleh, bikin nama boleh. Mau bikin nama juga boleh. Apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat? Keyakinan kelas yang akan dibuat. Sudah? Sudah ada? Silakan tempelkan. Silakan satu persatu, bagian sana dulu boleh menempelkan, bagian belakang juga boleh. Sudah? Buat aja sendiri, kalau sama nggak apa-apa. Ya? Oke, buat aja sendiri, kalau sama tidak apa-apa. Silakan. Ayo, siapa yang akan membuat ke depan? Apa kira-kira keyakinan kelas yang akan dibuat? Kesepakatan kelas yang kita buat apa? Kesepakatan ya. Apa contohnya dari kesepakatan? Setelah kita buat kesepakatan, baru nanti kita buat keyakinan digabung. Kita buat kesepakatan. Apa kesepakatan kata tadi? Misalnya contohnya masuk UAS tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, boleh memakai sepatu, itu contohnya. Silakan buat keyakinan kelasnya. Ayo, silakan dibuat cepat-cepat. Kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas bisa kita lihat di sini tadi. Apa contohnya? Nih contohnya. Berpakaian rapi dan sopan saat belajar dan memakai sepatu, menunjuk tangan, mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Ayo silakan dibuat kesepakatan kelasnya. Udah Farel? Udah Farel? Ini tidak perlu betul salah ya. Kita buat saja. Satu aja. Kesepakatan kelas. Ayo tempelkan. Baik. Jangan tinggi kali, jangan tinggi sekali. Saya mau tinggi sekali. Di sini aja, sini nanti. Sini saya nggak mau tinggi sekali. Terbalik nggak dekat ya. Nah, tempel sini, memandang ke bawah. Ayo. Silakan hitung kawannya di bawah. Nah, yang belum rapi silakan dirapikan. Silakan dirapikan. Udah semua, yang perempuan di mana? Yang perempuan di mana nih? Kenapa dempet-dempet? Boleh? Buat Dari pusat belajar. Oke, kita baca. Kira-kira dengarkan udah baca, siapa yang belum sini nak? Siapa lagi yang belum? Pinza. Ini kebalik dia nih. Dia mana? Dia. Kebalik.
sepatu dalam pelajaran di kelas. Bagus. Saya ingin masuk tepat waktu. Saya ingin berpakaian rapi. Terus itu berdoa, mengumpulkan tugas. Banyak yang mengumpulkan tugas ya. Hebat ini janjinya bagus-bagus. Menghargai guru saat berbicara. Berpakaian rapi, mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi, mendengarkan guru, mengumpulkan tugas, masuk kelas tepat waktu, tidak ribut, menjaga barang di dalam kelas bagus, kelas bersih dan sopan. Sini silakan tempelkan. Satu lagi apa? Oke. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Bagus. Ternyata semua yang diinginkan oleh anak muda ini semua adalah kesepakatan yang sangat baik. Ya, kalau begitu kita tepuk tangan untuk kita semua. Asyik, kita akan kumpulkan kesepakatan ini. Berarti kalau masuk kelas tepat waktu, jadi kita pilih nih masuk kelas tepat waktu, ini dia. Kita pilih ya. Ini yang tepat waktu. Mana lagi ini masuk kelas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mana lagi? Ini juga masuk kelas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak ribut nih tepat waktu juga. Yang tepat waktu ya, kita kumpulkan yang sama. Terus ada lagi belajar, ribut, berdoa, memakai sepatu. Nah, dari yang ini, dari yang sama-sama tepat waktu itu, maka kita dapat membuat keyakinan ke kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita? Dari yang tepat waktu ini, kita dapat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita yang pertama bahwa apa? Saya ingin meyakini apa? Sangat penting untuk apa? Untuk menghargai waktu. Oke, itu kesepakatan kelas yang pertama. Berarti keyakinan kelas kita bahwa saya meyakini sangat penting untuk menghargai waktu. Oke, sekarang kita mengumpulkan tugas tepat waktu juga. Ini sama. Oh, banyak yang mengumpulkan tugas. Nah, ini menjaga kebersihan. Ini berdoa. Sebelah sini yang berdoa. Ini berdoa. Kedua ya. Andrew. Pakaian lagi sama dengan ini. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Ini berpakaian lagi sama dengan sini. Ini lagi. Ini berdoa. Ini sopan. Ini juga sopan. Ini berdoa. Nah, kalau yang dua apa? Kalau yang dua kelas tetap bersih. Apa keyakinan kelas kita? Bahwa Menjaga amin. saya pernah Meyakini meyakini sangat penting untuk menjaga penting untuk menjaga kebersihan kelas. Jadi ada dua, menjaga kebersihan, baik kebersihan dalam berpakaian maupun kebersihan dalam lingkungan kelas. Yang ketiga, katanya tidak ribut, ya, tidak ribut mendengarkan guru saat belajar. Bahwa saya meyakini apa? Sangat penting untuk saling menghormati, yaitu ya
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita selalu dapat berkumpul setiap Jumatnya untuk melaksanakan program komunitas belajar SMP Negeri 4 Dinas. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda semua, hari ini kita akan melaksanakan satu aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bunda Mary, yaitu tentang disiplin positif. Nah, ini dapat kita laksanakan nantinya di dalam kelas. Sebenarnya kita sudah melaksanakan itu, mungkin kita belum tahu itu termasuk ke dalam apa. Nah, disinilah nanti akan kita ketahui apa itu disiplin positif yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengelompokkan yang mana disiplin positif yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan dan yang terus kita pertahankan untuk kita lakukan. Jadi itu bisa kita bedakan nanti. Baiklah, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan waktu kepada Bunda Mary untuk memaparkan aksi nyatanya tentang disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya berkumpul di ruangan ini. Adapun kegiatan pada siang ini saya mengucapkan terima kasih karena untuk aksi nyata kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang dilaksanakan. Diseminasi budaya positif ini untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, untuk kita lebih bersemangat dalam siang hari ini, karena kita berolahraga sejenak, kita minta Bapak dan Ibu untuk berdiri semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, itu hanya untuk pemanasan kita bersama karena kita sudah melaksanakannya pada siang hari. Latar belakang saya melaksanakan aksi nyata ini adalah
yang mendasari saya membuat tindakan rancangan ini adalah untuk mengaplikasikan dan menyampaikan kepada rekan sejawat, karena ini perlu disampaikan di sana tentang budaya positif yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4, bahwa menyampaikan disiplin positif ini sangat baik. Karena apa yang telah saya pelajari agar dapat diketahui juga oleh rekan guru yang lain, sehingga dapat dengan mudah bersama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah. Tujuannya, dampak yang ingin dilihat pada murid dengan menerapkan tindakan rancangan ini adalah terjadinya perubahan tingkah laku murid, adanya kemandirian dari murid, rasa tanggung jawab, dan tentunya motivasi intrinsik dari dalam diri murid, dan bersama-sama ingin mencapai tujuan menerapkan budaya positif di sekolah yang berkelanjutan dan menjadi suatu budaya. Tolak ukurnya, bukti yang dijadikan tolak ukur adalah dengan menyampaikan budaya positif pada peserta didik melalui kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan awalnya, dan menyampaikan budaya positif ini pada rekan guru di sekolah dengan melihat penerapan yang dilakukan di sekolah dan memantau perkembangan hasil yang diharapkan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah, yaitu pada hari ini saya menyampaikan tentang teori budaya positif itu kepada rekan guru di sekolah dalam bentuk presentasi. Saya akan berbagi praktik baik dengan guru-guru sejawat dan mengupayakan bagaimana rekan-rekan sesama guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah yang dimulai dari diri kita terlebih dahulu dan menerapkannya kepada anak didik, serta dapat memulai secara perlahan, meninggalkan posisi kontrol sebagai penghukum dengan menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi guru dan anak-anak didik dengan dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu berupa sarana prasarana yang saya pakai pada hari ini, laptop, M-Focus, dan mikrofon, pakai data, dan sarana yang dibutuhkan untuk menyampaikan presentasi, menyampaikan materi tentang budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Selain itu, saya juga membutuhkan dukungan moral dari seluruh rekan guru untuk dapat berkolaborasi aktif agar budaya positif yang berupaya diterapkan di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterapkan kepada seluruh murid di sekolah sehingga mendapatkan hasil terbentuknya budaya positif di sekolah kita ini. Nah, Bapak Ibu, yang termasuk ke dalam budaya positif yang pertama yaitu disiplin dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori hukum, teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, dan saya tidak membahas lagi keyakinan kelas karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu merupakan cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru, orang tua, dan anak. Nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada yaitu meliputi keadilan, rasa tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada anak dengan memunculkan disiplin positif yang dilaksanakan. Contoh nilai kebajikan yang universal tadi yaitu adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar dengan aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, terus kepedulian, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, dan fleksibilitas. Tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk
menanamkan motivasi dari dalam diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai kebajikan yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya kita mengepalkan tangan ya, Bapak Ibu saling mengepal. Kalau kita mengepalkan tangan, tetapi kita tidak ingin membukanya, ya, keinginan untuk membuka dan mengepal tangan itu adalah keinginan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi itu akan muncul ketika kita sudah berada dalam genggaman kita. Misalnya saya menggenggam tangan ini, bahwa di dalam tangan ini ada yang sesuatu yang saya sembunyikan yang tidak ingin saya ketahui dari orang lain. Itu adalah motivasi dari diri saya bahwa saya ingin melakukan apa yang sudah ada di dalam diri saya, seperti apa yang saya mau. Itu maksud dari motivasi intrinsik tadi. Selanjutnya kita mengenal kebutuhan dasar pada manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Semua kita lakukan, seperti kebutuhan dasar kita yang pertama yaitu tentang pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita yang pertama inilah kita bekerja untuk memenuhi makanan kita, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan kita. Kita bekerja agar semua kebutuhan dasar kita ini terpenuhi. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa diterima atau dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dari dalam kelompok. Jadi kebutuhan dasar yang kedua ini adalah kebutuhan kita ingin diterima, ingin disayang. Begitu juga dengan anak-anak kita, bahwa dia juga ingin diterima, dihargai, dan disayang. Nah, jadi kebutuhan ini ada dari setiap diri orang. Semua orang memiliki kebutuhan ini. Kebutuhan yang kedua yaitu power atau harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kemandirian. Memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri dan arah dirinya. Selanjutnya kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia dan juga dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, kebutuhan inilah yang harus kita penuhi atau tidak harus kita pandang anak-anak kita sebagaimana kita memandangnya. Contohnya, identitas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ini adalah kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari ke kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan sering lari mengejar. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh Bimo di situ? Penguasaan kah, kesenangan kah, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Ya, dia membutuhkan cinta dan kasih sayang karena aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, di situ ada sebenarnya kebutuhannya bahwa dia ingin gurunya menyayanginya. Ya, identitas kebutuhan yang ingin dipenuhi ibu guru. Nih, hari ini ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kata muridnya. Nah, sebenarnya kebutuhan apa yang akan dipenuhi dari anak ini? Kekurangan kebutuhan apa dia? Penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan. Jadi dia membutuhkan itu perhatian dari gurunya. Jadi dari cinta dan kasih sayang.
Nah, jadi itu contoh-contoh dari yang ditemui di sekolah sehari-hari. Mungkin kita lebih banyak lagi yang kita temui. Ya, seperti anak kita banyak macamnya, seperti Asril atau segala macam. Nah, itu juga harus kita perhatikan apa yang akan dibutuhkannya. Nah, ini tadi yang motivasi tadi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada motivasi yang berasal dari luar dan ada motivasi yang berasal dari dalam. Motivasi dari luar yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalnya anak-anak dia dihukum tidak memakai pakaian yang rapi, tidak memasukkan bajunya. Nah, dia bisa memasukkan bajunya lagi setelah dia mendapatkan ketidaknyamanan setiap hari. Karena setiap hari kita akan bilang masukkan bajunya. Karena untuk merasa ketidaknyamanan tadi, dia termotivasi untuk berpakaian. Nah, yang kedua mungkin ada lagi motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya dia mau melakukan sesuatu. Oh, karena nanti kalau saya melakukan ini, Pak Guru mengasih hadiah atau memberikan permen. Nah, itu motivasi yang lahir dari dari luar diri orang tersebut. Nah, tapi yang akan diharapkan dalam disiplin positif ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, begitulah tadi contohnya dengan kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tadi. Kalau kita sudah membuat kesepakatan bahwa di dalam kelas kita akan mengumpulkan tugas tepat waktu dan kesepakatan yang dibuat tadi juga tidak keluar masuk saat guru menjelaskan, itu sudah kesepakatan antara kita dengan anak. Nah, kesepakatan itu kita jadikan sebagai suatu keyakinan bahwa anak kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai waktu tadi, tepat semua, sangat penting. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai waktu. Nah, itu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita bacakan setiap hari, kita ingatkan kepada anak. Jadi kalau kita ingatkan, mungkin mereka akan tumbuh motivasi dari dalam diri dia untuk berbuat. Memang ini Bapak Ibu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Kita juga sudah sering melakukannya. Dan ini memang hanya sekedar teori. Tetapi teori ini kita praktekkan secara perlahan-lahan. Mungkin hari ini tidak bisa, dicoba lagi besok. Memang untuk mengungkapkan sebuah teori itu tidak semudah kita menjalankan prakteknya. Jadi prakteknya memang sangat sulit Bapak Ibu. Ya, saya sendiri juga mengakui bahwa ini sangat sulit sekali prakteknya. Di dalam diskusi forum diskusi saya juga menyatakan bahwa ini tidak bisa dilakukan dengan satu hari, tidak bisa. Setahun mungkin baru bisa, atau minimal 6 bulan. Nah, tadi kita selalu memberikan hukuman-hukuman kepada anak. Ya, misalnya mereka tidak melakukan tugas, jadi ada 3. Yang pertama itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita selalu memberi hukuman, ya. Saya termasuk, kalau saya dikategorikan, saya selalu berdiskusi di forum itu. Kalau ditanyakan Bu Mary guru seperti apa, saya bilang saya termasuk dalam tipe penghukum. Ya, hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersikap hukuman fisik. Jadi bisa jadi pada waktu itu anak tidak siap Bapak Ibu kalau kita hukum. Ya kan, misalnya pada waktu kita suruh berdiri kaki sebelah misalnya, atau kita suruh berlari keliling lapangan, ini itu sudah pernah saya lakukan juga Bapak Ibu. Kita suruh berlari keliling lapangan, ternyata pada waktu itu dia tidak sarapan, bisa pingsan atau segala macam. Nah, maka kita tinggalkanlah hukuman ini. Nah, yang kedua dengan konsekuensi. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sifat guru selalu memonitor murid. Misalnya ya kalau kamu tidak buat tugas, nanti tugasnya tambah lebih banyak lagi, gitu kan? Atau kalau tidak membuat PR hari ini, berarti besoknya anak-anak ibu harus membuat PR-nya 2 kali lipat. Nah itu, atau seperti ujian juga kan itu kita lakukan ya.
yang saya lakukan juga. Misalnya dia tidak ujian, tidak buat PR banyak-banyak, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia tidak ikut ujian, terlambat untuk ikut ujian. Nah, ini juga perlu kita tinggalkan. Nah, yang proses yang ketiga, menurut para ahli, ya, menurut para ahli di negara-negara berkembang, di negara-negara maju, maksud saya sudah memakai pola restitusi ini, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid mencari solusi sendiri. Ya, jadi ini restitusi ini yang dicoba untuk dikembangkan, tapi ini bukanlah suatu hal yang mudah. Ini perlu kerja keras dan usaha kita dan kesabaran. Kadang-kadang melihat sikap dan tingkah laku anak kita pun akan hilang kesabarannya. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, ini saya nih Bapak Ibu. Karena guru MTK tuh rata-rata penghukum. Nah, yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, itulah nak, gara-gara kamu begini, ibu udah sering nih menasihati, jadinya nanti begini. Kita selalu membuatkan mereka sebagai rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kita guru senang mengajak anak-anak sebagai teman. Kalau saya lihat, kalau di sekolah ini saya lihat Pak Plemon sering dia berdiskusi dengan anak-anak sebagai teman. Terus ada yang sebagai pemantau. Semua kegiatannya tuh dipantau, ini kan, tapi kita tidak melakukannya. Kita tetap mengadakannya dengan konsekuensi tadi. Sudah dipantau, nanti ini konsekuensinya. Ketika kamu tidak berbuat ini kesalahannya, ini konsekuensinya. Nah, yang diharapkan tadi lagi di dalam teori ini yaitu guru sebagai manajer. Jadi bersikap kita sebagai manajer, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak. Contohnya, murid tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap saat upacara bendera. Nah, guru yang si penghukum, kamu berjemur selama 1 jam di lapangan upacara ya. Nah, itu tipe kita sebagai penghukum. Sedangkan guru yang sebagai pembuat rasa bersalah mengatakan begini, sudah berapa kali ibu ingatkan kamu terus saja yang mengecewakan ibu. Nah, itu menimbulkan anak rasa bersalah di dalam diri dia. Nah, kalau yang sebagai teman lebih enak, tapi kadang-kadang anak hanya mendengarkan guru yang temannya dia aja, karena dia merasa ya temannya saja. Ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai diulang lagi. Itu adalah sikap guru sebagai teman. Nah, kalau guru yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ya, saya sebagai penghukum bisa kadang-kadang pemantau. Jadi banyak yang saya lakukan di sini, banyak yang ditemukan di diri saya sendiri. Nah, guru yang bersifat sebagai restitusi tadi yang berlaku sebagai manajer, dia akan mengapa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Nah, ini tidak mudah, tidak hanya hari itu dia langsung berubah, tidak. Mungkin akan sering-sering. Nah, dalam menjalankan restitusi ini dikenal pola restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok-kelompok mereka dengan karakter yang lebih kurang. Jadi restitusi ini bagaimana kita menciptakan murid yang mengakui akan kesalahan dia, meningkatkan kesadaran dia. Nah, dalam menyelesaikan restitusi ini digunakan segitiga restitusi yang merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di sisi yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Nah, setiap orang, jadi waktu menstabilkan identitas itu kita meyakini bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di yang kedua yaitu di sisi yang kedua adanya validasi tindakan yang salah.
Adakah rencana yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa yang sudah dipahami anak. Nah, ini dia contohnya tadi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi mungkin pertanyaan pemandu yang akan kita buat, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus tuh bisa juga kita mengatakan, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu kita menstabilkan identitas pada anak saat dia menghadapi sebuah kasus yang dihadapinya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu kan? Tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi harus menambahkan sikap yang baru. Nah, selanjutnya yang ketiga yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Artinya, apa yang kita percayai tentang nilai-nilai kebaikan, jadi kita menanyakan apa nilai-nilai yang kamu percayai tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi apa yang dia ketahui tentang nilai-nilai kebaikan itu? Apa nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Jadi kalau dia tadi tidak memakai baju seragam, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Keyakinan kelas mana yang sudah kita langgar? Terus tuh, apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, untuk berbuat ini semua tidak segampang yang saya ceritakan. Untuk berbuat ini semua adalah perlu waktu, kesabaran dari kita sebagai gurunya. Jadi kita perlakukan anak-anak kita lebih lagi dari yang terdahulu kita robah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dituntut dari Merdeka Mengajar ini hanyalah ini. Kita sebagai guru memerdekakan anak tersebut, bahwa selama ini kita merasa diri kita selalu yang benar dan kita tidak memberikan kesempatan mereka karena mereka adalah yang kecil dari kita. Dengan bentakan kita saja dia sudah takut, ya. Nah, maka yang dituntut dari kurikulum Merdeka adalah untuk kita kembali ke budaya positif, bagaimana kita menghargai anak-anak kita. Mungkin penjabaran saya di sini saya cukup di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, saya persilahkan. Semampu saya akan saya jawab. Kok tegang kali nampaknya? Ini antara paham dan tidak ini? Atau ngantuk? Ngantuk? Intisarinya dari yang disampaikan Bunda Mary ini adalah bagaimana kita memerdekakan siswa kita, ya, bagaimana kita untuk lebih